Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Fikrah Salsabila dengan NIM 230701070 dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 aliran psikologi, yaitu yang pertama aliran fungsionalisme, yang kedua aliran gestalt, yang ketiga aliran behaviorisme, dan yang terakhir aliran psikoanalisis. Yang pertama masuk pada aliran fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan proses penyesuaian manusia terhadap lingkungan dan menekankan kepada psikis serta menaruh perhatian pada fungsi mental. Selanjutnya dari aliran fungsionalisme terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip kesadaran. Kesadaran manusia adalah bersifat adaptif, yaitu memungkinkan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang kedua ada prinsip emosi. Pertama, berhubungan langsung dengan perubahan fisiologis. Yang kedua, persepsi pikiran atas kondisi fisiologis yang dihasilkan dari beberapa stimulus. Dan yang kedua ada prinsip diri. Prinsip diri dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama diri material, yang kedua diri sosial, dan yang ketiga diri spiritual. Dan yang ketiga ada prinsip emosi. Yang pertama berhubungan langsung dengan perubahan fisiologis, yang kedua persepsi pikiran atas kondisi fisiologis yang dihasilkan dari beberapa stimulus. Dan ciri-cirinya yang pertama menekankan pada fungsi mental dibandingkan dengan elemen-elemen mental. Yang kedua sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi psikologi untuk berbagai bidang dan kelompok manusia. Dan yang ketiga aktivitas mental tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik. Adapun tokoh dari aliran fungsionalisme yaitu yang pertama William James adalah tokoh terkemuka di bidang psikologi dan filsafat pada pergantian abad ke-19 yang kontribusinya menjadi landasan bagi banyak filsuf modern dan psikolog perilaku. 2 aliran pemikiran utama James yaitu pragmatisme dan fungsionalisme membentuk teorinya tentang dunia dan misinya untuk mencari nilai dan fungsi praktis perilaku. James juga memberikan kontribusi penting di luar pragmatisme dan fungsionalisme yaitu teori emosi James Lange dan teori William James sering disebut sebagai bapak psikologi Amerika. Ia memberikan kontribusi yang signifikan dengan mendirikan aliran fungsionalisme dengan fokus pada bagaimana aktivitas mental membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. Ia juga menulis The Principles of Psychology, sebuah teks dasar di bidangnya. Konsep teori diri dan pendekatan pragmatisnya terhadap psikologi memiliki pengaruh yang bertahan. Tokoh yang kedua yaitu James Rowland Angel. Ia juga merupakan salah satu tokoh utama dari aliran fungsionalisme dalam psikologi yang menekankan pada fungsi dan adaptasi jiwa manusia terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu John Dewey, salah satu bapak pendiri fungsionalisme psikologis yang John Dewey bekerja dan menganalisis dalam beberapa aspek karyanya yang paling penting seperti busur refleks sampai pada kesimpulan bahwa visi strukturalis tradisional yang didasarkan pada membaginya menjadi fragmen independen seperti sensasi, ide, dan tindakan tidak dapat menjelaskan fenomena tersebut, hanya berguna sebagai deskripsi semata. Dari sudut pandang pragmatis dan fungsional, John Dewey menganggap perlunya memahami lingkungan ini secara keseluruhan, lebih dari sekadar jumlah sederhana dan bagian-bagiannya. Dan yang kedua pada aliran Gestalt, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga tentang pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan baru dalam suatu masalah secara utuh. Hukum pada teori Gestalt adalah hukum Prägnanz yang memiliki 3 sub hukum yang dijelaskan dalam buku Wertheimer yang berjudul Investigasi Teori Gestalt. 3 sub hukum ini adalah hukum kedekatan, hukum penutupan, dan hukum kesetaraan. Dan prinsip-prinsip teori Gestalt yaitu belajar menyeluruh dengan mengkorelasikan materi yang satu dengan lainnya. Pembelajaran merupakan bentuk konstitutivitas dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Pembelajaran berperan sebagai organisme yang utuh. Dan yang terakhir pengalihan aktivitas. Kelebihan dari teori ini adalah pembelajar mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan memahami materi tertentu sehingga menjadi lebih efektif. Dan kekurangan dari teori Gestalt ini adalah pemahaman tidak menjadi dasar dalam pembelajaran, namun pemahaman pada dasarnya menjadi hal penting dalam pembelajaran agar pembelajar dapat memperoleh makna dan menemukan penyelesaian masalah yang mereka temukan. Konsep belajar dalam teori Gestalt yaitu teori medan yang menunjukkan tidak ada eksis secara terpisah atau terisolir sendiri. Nature versus nurture yang menunjukkan bahwa
peserta, bukan penerima pasif dan bukan menjadi gudang penyimpanan informasi dari situasi sederhana. Hukum Prägnanz yang menunjukkan bahwa Gestalt menjadi prinsip pedoman dan peneliti persepsi, belajar, dan kerja memori. Beberapa pencetus teori Gestalt yang pertama yaitu Max Wertheimer, ia merupakan perintis teori Gestalt yang telah memulai eksperimennya tentang pengamatan atau persepsi problem. Tokoh yang kedua yaitu Wolfgang Kohler, ia merupakan pencetus insight dalam teori Gestalt yang melakukan penelitian insight pada simpanse. Dan yang ketiga yaitu Kurt Kafka, ia merupakan seorang tokoh yang memperkuat eksperimen Max Wertheimer dengan merumuskan hukum-hukum pengamatan. Dan yang ketiga ada aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kelalaian, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Ciri-ciri dari aliran behaviorisme yaitu yang pertama mementingkan faktor lingkungan, yang kedua menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode, dan yang ketiga mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Prinsip dasar behaviorisme yaitu yang pertama, perilaku adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Yang kedua, perilaku dapat dipelajari melalui proses belajar. Dan yang ketiga, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen. Tokoh dari aliran behaviorisme yang pertama yaitu John Dewey, dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling dikenal adalah Psychology as the Behaviorists View It pada tahun 1913, serta sangat dipengaruhi oleh penelitian classical conditioning. Watson mengemukakan bahwa segala perilaku manusia, baik itu emosi maupun aktivitas fisik, sebenarnya hanya ilusi, berasal stimulus serta respon terhadapnya. Dan tokoh yang kedua yaitu Ralph Skinner, merupakan seorang tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operan conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif. Untuk meyakinkan teori temuannya, maka ia melakukan penelitian atau percobaan pada binatang, yaitu tikus. Binatang yang dijadikan bahan uji coba diletakkan di sebuah kotak teka-teki. Setelah beberapa kali percobaan, ternyata binatang bisa keluar dari kotak teka-teki dengan cepat. Dari beberapa kali percobaan itulah Thorndike mengungkapkan sebuah hipotesis: apabila suatu respon berakibat menyenangkan, kemungkinan besar menciptakan respon lain yang sama. Hipotesis ini sudah dikenal dengan istilah hukum akibat atau law of effect. Tokoh terakhir yaitu Ivan Petrovich Pavlov, merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respons yang diinginkan, sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan yang terakhir ada aliran psikoanalisis, adalah suatu teori psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Teori ini berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Ciri-ciri aliran psikoanalisis yaitu yang pertama berfokus pada alam bawah sadar, yang kedua menggunakan teknik-teknik asosiasi bebas, dan yang ketiga menggunakan interpretasi. Dan prinsip dari aliran psikoanalisis yaitu yang pertama prinsip energi, yang kedua prinsip realitas, dan yang ketiga prinsip dari aliran psikoanalisis yaitu yang pertama teori psikoanalisis sulit dibuktikan secara empiris, dan yang kedua terapi psikoanalisis membutuhkan waktu yang lama. Kelebihannya yaitu teori psikoanalisis dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kepribadian manusia, dan yang kedua terapi psikoanalisis dapat membantu mengatasi berbagai gangguan psikologi. Penerapan dari aliran psikoanalisis yaitu yang pertama psikologi klinis, yang kedua psikologi pendidikan, dan yang ketiga psikologi sosial. Adapun tokoh-tokoh dari aliran psikoanalisis yaitu yang pertama Sigmund Freud adalah tokoh utama psikoanalisis. Teorinya tentang kepribadian manusia dibagi menjadi 3 struktur, yaitu
id, ego, dan superego. Dan tokoh yang kedua yaitu Carl Jung adalah murid Freud yang mengembangkan teori psikoanalisis sendiri. Teorinya lebih menekankan pada konsep-konsep ketidaksadaran kolektif dan anima atau animus. Dan tokoh yang terakhir yaitu Alfred Adler adalah murid Freud yang juga mengembangkan teori psikoanalisis sendiri. Teorinya lebih menekankan pada konsep-konsep seperti inferiority complex dan striving for superiority.